membahas juga kan ada online learning ya di UMN sekarang ini. Itu seberapa membantunya sih untuk kita kan ke Radit dulu ya. Seberapa membantunya sih untuk kalian tetap bisa fokus basket dan juga fokus kuliah? Aku masih penasaran sih tapi untuk UOL sendiri itu seberapa serius sih ke depannya untuk mulai merekrut atlet-atlet masuk ke sini? Gue Student School Fans, balik dengan Guru Padilla dan sekarang ini gue sedang ada di kampusnya Universitas Multimedia Nusantara Kompas Group. Hari ini kita akan bedah nih program student athlete yang mereka miliki. Kabarnya mereka itu memiliki online learning untuk bisa membantu student athlete tetap fokus dengan akademiknya mereka dan juga pastinya fasilitasnya di sini lengkap banget sih. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol podcast bersama dua pemain basket dari UMN serta juga jalan-jalan bersama Kak Prodi dari UMN. So guys, pastikan kalian nonton video kali ini karena akan banyak banget informasi yang bermanfaat. And thank you guys for watching. Kalau gitu guys, langsung aja kita masuk ke dalam dan ketemu dengan para pemain basket. And basketball fans, sekarang ini kita sudah ada di Collabo Space dan sudah bersama dua pemain dari Universitas Multimedia Nusantara. Ini udah nggak asing lagi lah. Ini juga pemain-pemain Dewa United Banten. Yang pertama, we got the big man, Arthur Fadel, dan juga the point guard, the magician. Boleh nggak pakai gitu? Raditya Wibowo. What's up guys, gimana kabarnya semua? Baik. Oh, dan kita hari ini pastinya akan membahas tentang cerita kalian sebagai student athlete di UMN dan juga di program UOL. Pertama gue mau nanya dulu deh ke Arthur. Kalau sebagai student athlete, day to day-nya biasanya sehari itu jadwalnya seperti apa sih? Biasanya kalau student athlete itu yang jelas paginya latihan dulu karena ada kerjaan DBL kan. Terus siang sampai malam itu biasanya dikasih tugas dari online learning-nya UMN. Jadi ada spare waktu buat ngerjain itu tugas dari siang sampai malam. Oke, kalau lain mungkin juga mirip-mirip kali ya? Iya mirip, pagi pasti latihan jam 9, start jam 9, mungkin selesai jam 1. Habis itu mungkin sore kita ada latihan tambahan sama assistant coach, mungkin dari jam 4 sampai jam 5. Nah, kalau start kuliah kan biasanya jam 5 kan. Jadi waktunya bisa diatur lah untuk kuliahnya. Jadi fleksibel. Tapi kalau kalian gitu masih ada waktu untuk istirahat masih cukup tapi? Cukup. Soalnya karena selesai kan kita jam 1, dari jam 1 sampai jam 3 ini kita masih bisa rest lah. Jadi habis itu latihan tambahan, habis itu baru bisa kuliah aja. Dan semoga kan lewat konten kali ini kan bisa jadi role model ya untuk mungkin atlet-atlet yang sekarang masih SMA dan nantinya ingin masuk ke kuliah juga. Kalau untuk Arthur sendiri, seberapa penting sih untuk Arthur itu tetap fokus kuliah dan juga mendapatkan akademik yang bagus? Jelas penting banget lah ya kok kuliah itu kan. Banyak yang bilang pendidikan nomor 1. Jadi apapun itu mau semisal kerja di basket atau apapun, kuliah tetap harus jalan lah. Jadi semisal life after basketnya kan juga kita perlunya buat kuliah, perlu di pendidikan, perlu di ijazahnya itu. Oke, kalau Radit nih, karena gue tahu sedikit backgroundnya, dulu kan sekolah atlet ya, SMA di Ragunan. Nah, sekarang ini transisi ke kuliah di UMN. Itu untuk Radit kan dulu mungkin lebih fokus basket kali ya, sekarang ada kuliahnya. Itu apakah sulit atau enggak? Awal-awal pasti perlu adaptasi kok karena nggak terbiasa, apalagi online juga kan. Dulu kan ya ke kelas cuma ya belajar sedikit, habis itu latihan. Jadi untungnya online kan, jadi kita juga punya dosen pembimbing, jadi lebih gampang lah adaptasinya. Jadi nggak terlalu sulit adaptasinya. Oke, Hara, jurusan. Coba dari Radit dulu, jurusannya apa di UMN? Jurusan Ilkom, tapi kalau di UMN kita lebih dikenalnya Strakom, Strategic Communication. Oke, kalau Arthur sama apa? Sama gitu, satu jurusan. Oke, kalau itu bisa diceritain dikit nggak, Tur? Belajarnya apa ataupun juga materinya apa sih biasanya kalau itu? Ya yang pasti ilmu komunikasi kan. Kayak gini mungkin. Ayo dikeluarkan dong ilmu komunikasinya dong. Public speaking, terus kita juga belajar hal-hal lain kayak effective communication, jadi gimana caranya ngomong secara efektif di kelas. Belajar juga English ya, Dit. English, terus ada critical thinking. Oke. Ya, gitu-gitulah. Oh, untuk Radit sendiri kan sekarang udah sekolah, tadi kan bilang mengambil
ilmu komunikasi. Itu ngebantu nggak sih untuk Radit pun kan, apalagi kok di IBL kan, di IBL kan medianya banyak ya. Apakah itu membantu juga untuk public speakingnya Radit? So far sih membantu ya, tapi belum terlalu yang ini karena baru juga kan di UMN, jadi masih belajar terus kok. Jadi ya. Ini semester keberapa kalian berdua? Baru semester 2. Jalan semester 2. Jalan semester 2. Jalan semester kedua. Pelajaran favorit apa nih? Sini Pelajaran apa? favorit ya. Olahraga kok. Itu mah bukan Bukan. favorit, itu emang Favorit. itu emang kerjaan utama kok itu. Pelajaran favorit apa ya? Apa tuh? Aku efektif komunikasi. Aku bisnis. Bisnis. Ya, Ya. bisnis. Ada cita-cita nggak sih setelah basket mungkin mau lanjut apa? Masih terlalu muda kali. Mereka masih pada fokusnya Masih basket terlalu muda, semua masih. kayak ini. Masih mikirnya Ya, kayak basket dulu, basket basket dulu. kuliah, Basket basket kuliah dulu belum lah ya. mikir yang Belum sampai mikir. sana juga. Oke, tapi sekarang ini kan kalian tadi kita membahas juga kan ada online learning ya di UMN sekarang ini. Itu seberapa membantunya sih untuk kita kan Radit dulu ya. Seberapa membantunya sih untuk kalian tetap bisa fokus basket dan juga fokus kuliah? Sejujurnya sangat amat membantu kok karena UMN online learning kan jadi gimana ya? Kita kan kalau orang biasa kan kuliah pagi kan. Kalau UMN online learning kan di sore hari. Jadi orang-orang yang punya kerjaan kegiatan di pagi hari jadi nggak terganggu kuliah. Jadi lebih bisa fokus ke kerjaan sama fokus ke kuliah. Jadi bagus banget buat orang-orang yang mungkin udah kerja, yang masih mau lanjutin pendidikan, atau orang yang ya seperti kita kayak atlet gitu atau model atau apa semuanya yang punya kerjaan yang nggak bisa ditinggalin di pagi sampai siang hari, tapi masih mau kuliah. Jadi bagus banget untuk kuliah di UMN online learning ini. Oke. Mulai sama Arthur. Kalau sekolah online tuh bisa fokus nggak, Tur? Bisa. Pasti bisa banget. Soalnya kan apa yang kita lakuin sehari-hari itu udah kelar, jadi bisa fokus ke kuliah juga gitu. Aneh nggak sekolah online? Apa? Kan biasanya sekolah kan ke kelas, hadir gitu kan secara fisik. Dia pertama kali nggak pengalaman sekolah online? Enggak kan, waktu itu COVID udah. Oh, oke. Ya masih inilah masih apa ya, masih Ya baru-baru lah. bukan maksudnya kita udah pernah ngelakuin Iya. juga kan Zoom online gitu, kelas online, jadi nggak beda jauh lah sama yang waktu COVID itu kan. Oke. Kalau kelas online gitu, kalau misalkan nih mau nanya gitu, mau nanya tugas, nanya ke siapa tuh? Gimana cara nanyanya biasanya? Biasanya sih ke guru pembimbing. Oke. Dosen Jadi, ya, lebih ke atau- dosen pembimbing. Iya sama lah. Pasti guru pembimbing. Nggak apa-apa, sama lu. sama. Marah lu. Ya biasanya kalau yang aku lakuin sendiri sih aku sering-sering tanya. Jadi dikasih nomor WhatsApp dosen-dosen pembimbingnya, sering-sering tanya di nomor WhatsApp. Ini ada yang kelas bareng nggak ya? Berdua? Kita satu kelas bareng semua. Satu kelas. Semua? Iya. Wah, ini bahaya dosen. Tolong nih kayak di dormnya Dewa sih ini kayaknya nyontek nih kayaknya saling bantu-bantu Saling bantu nih. ya. Mungkin kita juga bisa nanya teman kelas kita juga kan, soalnya mungkin ada yang udah lebih berpengalaman, maksudnya kan ada kan di kelas tuh kan jadi udah ada yang kerja, udah ada yang lebih tua dari kita, jadi kita bisa nanya-nanya juga lah tentang pelajaran, tentang semuanya sih. Jadi. Nah, tapi kalian jujur belajar bareng nggak? Belajar bareng. Oh pasti. Pasti. Membantu, sangat amat membantu. Saling bantu satu Saling sama bantu lain. sama. Siapa yang lebih sering bantu? Coba gue tanya. Coba jujur. Yang jelas bukan kita. Lah, Ada yang di mes kan? enggak, siapa yang lebih bantu? Siapa yang lebih sering di antara bantu pas kita. lagi belajar? Ya, Tadi. kelihatan lah mukanya dari sini. Kelihatan deh siapa. Arthur ya. Arthur yang lebih, jadi kita kebetulan di Dewa kan ada 5 orang yang Iya, 5 kuliah di UMN ini. Oh, oke. Kebetulan ada 3 teman lagi kita, tapi kalau menurut saya Arthur yang paling vokal sih untuk kayak ngingetin teman-temannya ini, kita ada kelas, ada tugas ini dia yang paling vokal ke teman-temannya. Jadi sangat amat membantu untuk teman-temannya ini. IBL ada yang hari Rabu ataupun juga hari Kamis, biasanya mainnya malam ya. Jadi kalau kalian itu gimana kalau kan tadi bilang biasanya kuliahnya kan setelah jam 5. Nah, itu kalau game jam 7, jam 8 tuh kalian gimana bisa ikutin kuliahnya? Kebetulan kita punya 2 program gitu kok. Jadi ada yang namanya asinkron, ada yang sinkron. Jadi misalnya kita minggu ini kita pertemuan pertama itu tuh pasti kita full Zoom. Oke. Full Zoom seminggu. Jadi
habis itu minggu kedua kita kuliah asinkron, jadi kita kita nonton video, ngisi kuis gitu. Jadi nggak semuanya full Zoom, tapi ada itu juga kuliah asinkron. Oh, jadi kalian bisa kapan aja nanti nonton gurunya kasih lecture berarti ya? Iya. Itu biasanya dikasih per week gitu sih kok. Jadi semisal dari week kedua, deadline-nya itu sampai kelar week ketiga. Jadi nanti week ketiga ada lagi gitu, terus sampai 7 minggu. Kalau kita kuliah secara fisik datang ke kampus, datang ke kelas itu bisa 1 jam atau 2 jam kan kita mendengarkan dosennya. Nah, kalau online ini, kalau UOL ini apakah sama durasinya juga seperti itu? Kalau di UOL ini kita beda kok. Jadi di satu mata kuliah itu biasanya cuma ada 2 atau 3 video yang isinya penjelasan dosen-dosen. Terus penjelasannya itu juga nggak yang panjang-panjang tapi ringkes dan efektif gitu loh. Jadi dalam video itu, dalam durasi 7-8 menit itu, di tengah-tengah itu diselipin kuis kok. Jadi kalau emang kita nggak dengerin videonya, kita nggak bakal tahu tuh jawaban kuis. Jadi kita benar-benar harus nonton videonya, tapi nggak lama. Cuma menurut saya efektif sih, soalnya 7-8 menit itu, jadi tengah-tengahnya nanti ada kuis. Nanti kita harus diisi kuis itu. Nah, kuisnya itu ngebahas yang tadi udah dijelasin sama dosennya. Jadi kayak harus benar-benar nonton sih. Seru juga sih itu Pak. Jadi kayak ada game-game dikit gitu lah. Jadi kalau kuis itu langsung ambilnya saat itu juga? Iya, saat itu juga. Jadi kita harus benar-benar nonton videonya. Jadi ketawa lah kalau nggak nonton video. Kalian seberapa enjoy jadi student athlete? Enjoy banget lah. Jadi sangat amat enjoy ya, karena kebetulan dari UMN-nya juga kan ngasih kita fleksibel, maksudnya waktu yang jadi kita lebih fleksibel lah kalau di UMN ini. Jadi nggak yang dituntut harus, semisal kan kalau orang reguler kan datang kuliah, dengerin gurunya walaupun capek-capek gitu. Kalau di UMN ini, semisal kita habis capek latihan, kita bisa istirahat dulu, terus dengerin kuisnya nih, semisal sebelum tidur juga bisa gitu-gitu. Jadi fleksibel banget lah. Sangat fleksibel ya. Sekarang gue mau tahu, ini pertanyaan yang mungkin paling sulit dijawab. Apakah lu ada rekrut teman untuk masuk sini? Pastinya ada ya, pasti ada. Kebetulan teman-teman yang di kampus sebelah juga kita rekrut semua. Jadi kan siapa tahu kan, apalagi kan Radit kan dari Jakarta juga kan, dan juga sekolah SMA-nya kan terkenal kan dengan atlet-atlet basket yang mungkin akan jago-jago. Jadi siapa tahu. Siapa tahu ya, bisa ngasih feedback lebih buat UMN ya kan. Iya. Siapa tahu. Dan terakhir sebelum kita udahan, mimpi kalian untuk program basket di UMN? Gak muluk-muluk kayak kok. Juara 5 nas aja kalau bisa. Nggak muluk-muluk kok itu nggak muluk-muluk kok. Pastinya kita ngasih feedback yang bagus lah untuk kampus-kampus. Sudah ngasih kita fasilitas yang sangat luar biasa, maksudnya kita bisa kuliah tapi kita juga bisa fokus sama karir kita. Ya kita sih pengennya ngasih yang terbaik buat kampus. Ya kalau di bidang kita kan mungkin ada Liga Mahasiswa, jadi kita berharap di Liga Mahasiswa tahun ini kita bisa angkat piala sih. Kalian ini harus berbangga loh, kalian ini the face dan juga ambasador loh dari UMN dan juga UOL loh. Kalau aku sih yang pasti seneng banget, terus berasa dapat privilege yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Jadi ya jadi tanggung jawab yang besar lah buat aku, buat jadiin UMN ini kayak lebih terkenal lagi gitu, lebih dikenal banyak orang. Jadi ambasador ya. Benar sih kata Arthur, ini privilege yang lebih pastinya tapi kita juga punya tanggung jawab yang besar untuk bisa ngenalin mungkin ke teman-teman yang lain kalau UMN ini juga punya program yang sangat amat fokus sama atlet-atlet yang pengen tetap fokus di karirnya tapi bisa fokus juga di kuliah. Jadi ya tanggung jawab yang besar sih untuk jadi brand ambassador ini, tapi kita berusaha ya untuk bisa dikenal lagi sama teman-teman yang lain.
Ya, kalian ini dua pemain yang cukup beruntung sih untuk bisa mendapatkan privilege sebagai ambasador, juga mendapatkan beasiswa juga, dan juga mendapatkan fleksibilitas juga untuk melakukan online learning kalian. Jadi silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya opportunity ini, kesempatan ini. Kalian adalah salah dua yang beruntung. Tapi gue masih kepo sih sama kampus ini. Kayak kampus ini tuh banyak banget fasilitas-fasilitasnya untuk membantu para mahasiswanya untuk bisa excel di karirnya mereka, dan juga untuk bisa menjadi nantinya orang sukses setelah selesai kuliah di sini. Aduh, tapi gue masih kepo banget nih, pengen lihat lagi fasilitas-fasilitas yang ada di UMN, karena gue denger fasilitas di sini lengkap banget sih, apalagi untuk seorang content creator. Mereka tuh katanya punya studio, punya ini, punya itu. Jadi gimana nih, siapa yang bisa ngajak gue jalan-jalan nih? Mungkin abis ini sama Ibu Helga kali ya, Ibu Kapro di PJJ kita, jadi mungkin nanti bisa ditemenin sama Ibu Helga. So, oke, kalau gitu guys, Arthur, Radit, thank you banget untuk waktunya, dan juga pastinya sukses untuk kuliah dan juga karir basketnya. Kalau gitu guys, itu aja interview kita bersama dua pemain basket dari UMN. Kalau gitu abis ini kita langsung lihat ya, kita keliling kampus UMN, kira-kira ada fasilitas apa aja nih di sini. So, see you guys in a bit. Dan sekarang ini kita sudah berdiri di depannya Tugu UMN bersama Ketua Program Studi untuk UOL ataupun juga UMN Online Learning dengan Mbak Helga. Mbak, Halo, halo, gimana kabarnya? baik. Boleh ceritakan nggak nih sedikit background tentang Tugu UMN ini? Oke, jadi Tugu UMN ini adalah salah satu landmark di UMN gitu ya, tempat mahasiswa yang sudah lulus atau yang baru lulus ujian skripsi nih Mas, untuk foto-foto di sini gitu. Jadi bisa dibilang kalau belum lulus mereka nggak berani foto di sini, kayak gitu sih. Oke, jadi karena ini juga kita lagi di kampusnya UMN, boleh cerita sedikit nggak sih tentang background pun juga sejarahnya UMN ini? UMN ini adalah salah satu bagian dari Kompas Gramedia Group. Nah, kemudian UMN ini berdiri pertama itu di tahun 2006, kemudian aktif untuk melakukan kegiatan perkuliahannya dari 2007, sehingga sekarang itu berarti sudah kurang lebih sekitar 18 tahun ya Mas gitu. Dan aku penasaran banget sih tentang program UOL ini yang diadain sama UMN sendiri sih. Nanti kita sambil jalan-jalan kali ya, abis itu ntar Mbak Helga bisa ceritakan ya. Boleh banget. Mbak Helga, jadi kita pertama akan kemana dulu nih? Kita mau main ke perpustakaannya dulu Mas. Oke, di perpustakaan menarik nih kayaknya nih. Iya, udah lama ya nggak Udah masuk lama banget sih. Udah lama nggak kuliah juga. Ayo kita main-main dulu ke perpustakaannya UMN. Kita masuk. Oke, silakan. Ya, jadi ini adalah perpustakaannya UMN, 2 lantai, Mas. Jadi di sini area untuk buku-bukunya dan juga peminjaman bukunya tuh semua di sini. Terus perpustakaannya UMN juga punya beberapa fasilitas untuk mahasiswa seperti ada discussion room, kemudian juga ini ada self reading room ya. Jadi kalau misalnya mau tenang untuk membaca tuh kita bisa pinjam di situ. Ada Netflix juga di sini. Gitu. Apa itu Netflix? Netflix Untuk nonton? Untuk nonton. Wah, seru banget. Karena UMN kan punya fakultas prodi film juga ya. Jadi mahasiswa bisa mencari referensi film di situ gitu. Jadi kok di sini tuh ada berapa jurusan ya di UMN? Di UMN itu ada 14 jurusan termasuk UMN Online Learning. Jadi kalau yang online learning pun juga bisa pinjam buku di perpustakaan? Betul banget. Jadi cara pinjamnya itu adalah mereka bisa lihat e-katalog kita, kemudian atau misalnya datang langsung ke sini, nanti bukunya bisa dibawa, nanti kalau misalnya mau ngembaliin bisa dikirim, ataupun tadi lewat e-katalog mereka mau buku apa nih, nanti request aja, kemudian bukunya bisa kita kirim ke mereka gitu. Semua dipermudah ya di sini ya? Kita lanjut ke atas ya Mas. Iya. Nah, menyambung pembicaraan yang tadi, jadi mahasiswa UMN Online Learning itu kan belajar juga lewat Learning Management System. Nah, kami mengintegrasikan digital library ke sistem tersebut sehingga mahasiswa bisa langsung cari buku referensi di situ. Wah, enak banget ya. Semuanya benar-benar online ya. Betul banget. Nah, ini ruang-ruang diskusinya. Kemudian mahasiswa juga bisa nyantai di bagian Netflix zone di sana gitu. Oh, itu Netflix zone-nya ya? Iya, betul. Jadi semua mahasiswa bisa menggunakan ini ya? Ya, semua mahasiswa bisa.
Nah, UMN Library itu juga dapat akreditasi A, Mas, dan jadi referensi untuk perpustakaan di Indonesia untuk pengelolaannya seperti itu. Jadi ini Netflix Zone. Yes, betul. Jadi di sini mereka bisa langsung nonton di sini ya. Betul banget. Wow, oke. Sekarang kita udah lihat nih kerennya perpustakaannya UMN. Pasti masih banyak tempat-tempat lain yang menarik nih. Abis ini mau diajak kemana? Aku mau ajak Mas Rocky untuk lihat ke dapurnya UMN Online Learning, di mana semua konten pembelajaran kita produksi di situ. Wah, yakin penasaran sih. So, yuk langsung guys kita ke sana. Oke, sip. Oke, sekarang ini kita lagi masuk ke ruangan apa nih? Ini adalah ruang produksi dari konten-konten pembelajaran yang ada di UOL. Jadi biro ini namanya adalah Biro Pengembangan Pembelajaran di UMN. Oke, ini rame banget ya. Wah iya, ini mereka itu adalah video editor, kemudian graphic designer, ada juga instructional designer yang membantu dosen nanti untuk memproduksi video pembelajarannya gitu, Mas. Jadi ini ada sedikit behind the scene juga tuh bisa kelihatan ya. Lagi ada yang lagi syuting. Jadi sekarang kita abis ini lanjut lagi kali ya ke depan. Iya, kita lihat ke ruangan syutingnya ya. Copot sepatu dulu guys. Copot sepatu dulu. Oke. Ya, mari silakan Mas. Ini. Nah ini adalah salah satu studio yang kita punya. Boleh masuk? Boleh. Monggo. Ini bener. Wow, kameranya juga kamera profesional, terus lengkap juga sama lampu-lampunya. Jadi ini di sini ya? Iya. Jadi ini kalau sekarang aku berdiri di sini berasa lagi kayak mau ngasih materi nih. Materi ya. Wow, betul. Keren banget ya, ada green screen-nya juga. Iya betul. Nah ini juga papan yang biasa dipakai kalau misalnya mata kuliahnya tentang statistik misalnya. Jadi kan kalau kita ngejelasin di layar nggak nangkep gitu ya mahasiswanya ya. Jadi kita pakai papan ini gitu untuk memberikan ilustrasi gimana untuk mata kuliahnya gitu. Oke, keren. Oke, sekarang kita ke ruangan sebelah ada satu studio lagi, Mas. Dari e-learning ini kita akan lihat kayaknya ada yang lagi syuting deh, Mas. Kita bisa tengok-tengok. Pas banget nih kebetulan nih kalau ada yang lagi syuting nih. Iya. Oke. Mereka biasanya syuting apa ya kalau di sini? Nah, kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk syuting materi pembelajaran yang jenisnya podcast, talk show misalnya, seperti itu, Mas. Jadi biasanya banyak bintang tamu nih yang datang ke sini untuk ngasih materi gitu. Karena dosen-dosen di UOL itu nggak cuma dosen internal, tapi juga kita suka ngundang praktisi dan lain sebagainya untuk cerita tentang pengalaman mereka gitu. Wah, itu bikin materi pelajarannya makin seru aja di sini ya. Betul. Oke, kalau gitu kita membiarkan mereka. Maaf ganggu ya, Mbak. Maaf ganggu ya, karena kita pindah lagi nih. Ya. Sini. Nah, sekarang aku mau ajak Mas Rocky untuk ke sebuah laboratorium untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, termasuk juga mahasiswa UOL, di mana mereka bisa melakukan kerja kelompok di sana, diskusi, dan lain sebagainya. Oke, sip. Kita langsung meluncur ke sana. Oke. Nah, ini adalah lab dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi nih, Mas Rocky. Oke, so di sini ada apa aja nih? Jadi, aku ceritain dulu kali ya. Lab ini adalah lab yang terintegrasi. Mahasiswa biasanya di sini tuh untuk melakukan kerja untuk mengerjakan tugas-tugas mereka gitu. Boleh kita ke sana ya. Jadi yang pertama ini ada Collabo Sound. Nah ya, ini adalah ruangan untuk mereka ngambil voice over, untuk bikin jingle, bikin podcast, di sini bisa. Oke, ini kapan-kapan boleh pinjam juga nggak nih? Boleh, silakan, for free. For free nih ya? Mas Rocky, ini wah mantep banget. Dan ini ada Collabo Virtu, ini adalah ruang green screen. Oh wow, ini juga bisa syuting video ya? Ya, mereka bisa ngambil video di sini. Biasanya ngambil video untuk kebutuhan tugas juga sih, gitu. Oke, sip. Wah, banyak banget fasilitasnya di sini. Wah, sayang dulu nggak jadi mahasiswa di UMN ya. Ya, betul.
Nah, kalau ruangan ini itu adalah ruangan untuk FGD. Biasanya untuk discussion ya. Betul, untuk discussion mereka. Nah, uniknya ruangan ini tuh punya ruang kontrol di sebelah sana. Jadi kayak ruangan investigasi gitu. Biasanya kalau di sana siapa tuh? Yang di sana tuh misalnya adalah si penelitinya. Di sini adalah partisipannya, kemudian ada moderator di sini. Jadi moderator bisa dapat clue-clue dari ruangan sana. Keren. Gitu. Ada apa lagi nih habis itu? Ya, ini ada ruangan kecil, ada 2. Di sini mahasiswa bisa ngedit video, kita sediakan juga fasilitasnya dengan komputer yang speknya cukup tinggi buat render video dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada ruang diskusi kecil untuk para mahasiswa. Gitu. Terakhir di sini ada collabo space seperti ruang seminar yang biasa juga dipakai selain oleh mahasiswa tuh dipakai juga untuk dosen. Jadi kalau misalnya kita ada seminar kecil atau mini seminar, nah kita gunakan ruangan ini gitu. Menarik ini. Ya. Wah, tapi emang ternyata di UMN ini fasilitasnya lengkap sih. Ini pastinya bisa membantu para mahasiswa untuk mengerjakan tugasnya dan juga belajar ilmu komunikasi ya di sini. Betul. Dan kadang tuh mahasiswa UMN Online Learning sering nanya gitu, Mas Rocky, boleh nggak sih kita pakai? Nah ini boleh banget karena kan mereka juga bagian dari keluarga UMN gitu ya, mahasiswa UMN, dan mereka bisa menikmati semua fasilitas yang dimiliki oleh UMN. Wah, gila sih, mantep banget sih di sini sih. Ya, kalau gitu itu adalah fasilitas di Collabo Hub ya. Kayaknya ada satu tempat lagi nih kayaknya. Ya, aku mau ajak Mas Rocky ke lapangan basket. Let's go. Nah terakhir saya ajak Mas Rocky ke lapangan basketnya punya UMN. Jadi di sini mahasiswa UMN yang tergabung di ekskul gitu ya. Kemudian juga atlet kita itu latihannya di sini nih Mas. Wah enak juga ya. Pas mungkin lagi istirahat kelas bisa mungkin sambil latihan di sini. Betul. Aku masih penasaran sih, tapi untuk UOL sendiri itu seberapa serius sih ke depannya untuk mulai merekrut atlet-atlet masuk ke sini? Nah kami tuh mulai mempertimbangkan untuk student atlet itu tahun lalu. Kami melakukan MOU dengan salah satu klub basket yang ada di Gading Serpong. Kemudian dari MOU tersebut ada beberapa atlet dari klub basket tersebut yang kuliah kemudian di UOL seperti itu kok. Jadi dimulai dari situ, kemudian terbuka juga untuk klub basket yang lain misalnya untuk kita jalin kerjasama juga. Dan apakah ada beasiswa untuk para student atlet di sini? Tentunya. Jadi MOU tersebut memang khusus untuk kita memberikan beasiswa kepada mereka. Jadi beasiswanya itu ada 100% free untuk semester pertama, kemudian dari semester kedua hingga lulus mereka itu diberikan 75% potongan dan ada syaratnya tapi. Syaratnya apa tuh? Syaratnya IP-nya harus 3,00. Wah, itu lumayan tinggi ya. Tapi untuk di UOL sendiri tuh sangat fleksibel ya untuk para atlet ini belajar ya? Ya, jadi pembelajaran di kami itu memang memberikan fleksibilitas untuk mereka yang memiliki kegiatan lain gitu selain belajar gitu. Fleksibilitasnya adalah dengan melakukan kegiatan perkuliahan secara sinkron, via Zoom itu pertemuan 1, 7, dan 14. Kemudian sisanya mereka melakukan kegiatan belajar secara mandiri lewat materi belajar yang tadi kita produksi di konten pembelajaran tadi. Wah, ini membantu sih untuk para atlet juga mungkin lebih pinter juga sih untuk time management mereka. Betul. Biar mereka juga nggak ketinggalan pelajaran tapi juga nggak ketinggalan latihannya mereka. Jadi karena yang paling penting adalah gimana cara daftar itu. Apakah UMN itu mencari atlet-atlet di luar sana dengan scouting atau mereka bisa daftar mungkin secara online? Nah mereka bisa daftar secara online lewat pmb.umn.ac.id atau kepoin aja Instagramnya UMN gitu. Jadi bagi kalian yang penasaran dan pengen mungkin menjadi bagian dari program student atlet UOL, pastikan kalian kepoin sih social medianya UMN. So Mbak Helga, thank you so much. Terima kasih sudah juga, diajak keliling di UMN dan semoga lewat video ini semoga kita bisa memperkenalkan juga sih program UOL di sini dan hopefully banyak yang akan tertarik. So guys, terima kasih sudah menonton video hari ini. Jadi kalau kalian kepo kalian bisa langsung aja sih datang ke Gading Serpong untuk nanya-nanya, mungkin cari Mbak Helganya langsung. So once again, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Bye. Please join my channel guys.